Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Selamat siang. Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita terus berdoa, kiranya bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Semuanya harus bertobat. Tidak ada yang terkecuali. Semua kita, termasuk anak Tuhan yang acuh tak acuh, gak mau berdoa untuk bangsanya, harus bertobat juga. Karena dalam setiap pertobatan kita, Tuhan mengampuni semua kesalahan kita dan memulihkan keadaan bangsa kita. Karena kalau gak pulih, pekerjaan usaha Bapak Ibu bisa berantakan. Nah, itu mengganggu ekonomi Bapak Ibu, mengganggu stabilitas dalam rumah tangga Bapak Ibu. Jadi wajib bagi kita untuk mendoakan bangsa kita. Yang setuju katakan amin. Oke, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita baca dulu Yohanes 14 ayat 12 sampai 14, boleh dibantu klik yang pertama. Kita baca sama-sama ya, yang kelihatan 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya kasih judul tadi firman Tuhan, hidup dalam kuasa dan otoritas Kristus. Kita baca dulu sama-sama, boleh dibantu klik yang sebelumnya. Agak macet tidak kayaknya punya saya ya. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Hidup dalam kuasa dan otoritas Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tadi pagi saya kasih 4 poin ya. Bagi yang tidak ikut tadi pagi, saya bisa review sejenak. Bagi yang sudah ikut bisa menghafal atau bahkan lebih mengerti bersama-sama. Poin yang pertama, kepercayaan bukanlah sesuatu yang terjadi sekali lalu dibiarkan begitu saja, melainkan dibentuk melalui pengalaman iman dan dipelihara dengan hubungan yang berkesinambungan secara konsisten. Jadi bukan sekali percaya terus hilang. Ada banyak orang menyebut dirinya Kristen, dia percaya sekali, cukup dibaptis sekali, terus dia nggak tahu kemana. Ada yang nyebut kristal, Kristen Natal, Krispa, Kristen Pasca, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak orang yang tidak konsisten berhubungan dengan Tuhan. Mereka menyebut dirinya orang percaya, namun Alkitab berkata mereka memungkiri kekuatannya. Mereka merasa sudah hebat, mereka merasa sudah kuat, ekonomi saya baik-baik saja, pekerjaan saya baik-baik saja, karir saya baik-baik saja. Ngapain saya ke gereja? Hati-hati di situ. Tapi ada juga orang Kristen yang tiap hari ke gereja, tiap minggu ke gereja, tiap hari berdoa, tapi dia terhilang di situ. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar mengerti tentang hubungan secara khusus ini dengan Tuhan. Dia doa hanya sekedar, maaf ya Bapak Ibu ya, tempelan saja. Mau berangkat kerja doa, udah betul. Cuman hati dan rohnya tidak ikut karena diharuskan. Ya, sepertinya hubungannya baik-baik saja, namun hubungan ini sebenarnya dingin. Tidak ada yang ger gitu Bapak Ibu. Nah, percaya kepada Tuhan bukan hanya sekali. Bukan seperti tiket masuk wahana, tiket nonton yang sekali terus gak bisa dipakai lagi. Tetapi ini sebuah perjalanan hidup, sama-sama katakan perjalanan hidup, yang dibentuk melalui pengalaman iman. Jadi setiap kita mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang baik, semua ini membentuk iman kita untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kita terus memelihara hubungan ini secara konsisten. Nah, Yesus katakan, kalau orang itu percaya kepadaku, maka muridku yang percaya kepadaku itu tadi, kita semua, pasti akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Pekerjaan-pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Allah yang mana dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan otoritas Allah dalam dunia ini. Jadi Yesus bekerja bukan cari uang, tapi Yesus bekerja untuk menyatakan otoritas dan kehendak Allah. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang kita lakukan bersama adalah karya Injil,
karya ilahi dan karya kasih. Karya Injil, kita berusaha untuk menginjili orang. Kita menyampaikan kebenaran Tuhan. Kita nggak bisa menyampaikan kebenaran Tuhan kalau kita tidak tinggal di dalam kebenaran. Bukan kebenaran pribadi, tapi kebenaran Allah. Banyak orang tinggal dalam kebenaran pribadi. Banyak orang berpikir dia sudah benar hidupnya. Buktinya apa? Nggak pernah sakit. Ekonomi baik-baik saja, keluarga aman-aman saja. Oh tidak Bapak Ibu. Kita harus tinggal dalam kebenaran Tuhan. Setelah itu kita bisa mengabarkan Injil kebenarannya. Sehingga banyak orang akan datang percaya kepada Tuhan, dipermuliakan Tuhan lewat kita. Terus karya ilahi, yaitu kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit lewat doa kita. Yang setuju katakan amin. Ada mujizat. Akhir-akhir ini orang Kristen kehilangan ini. Kehilangan yang namanya mujizat. Padahal Allah adalah Allah pembuat mujizat. Dia pembuat mujizat yang sejati. Setiap hari kita dipenuhi dengan mujizat Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu. Ya contohnya ya, misalnya kita kemarin makannya ngawur. Pagi babi, siang bebek, malam rawon. Seminggu berturut-turut, gak pernah minum obat. Wah lama-lama darahnya gumpal. Kalau darahnya gumpal susah untuk jalan dengan baik. Darahnya banyak penyakit yang sudah mengintai kita. 1, stroke. 2, penyakit jantung. Tapi kita masih bisa hidup dengan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu mujizat Tuhan. Pernah nggak makan beberapa kali terus kita menyesal, aduh Tuhan semoga besok baik-baik saja. Ada yang pernah gitu Bapak Ibu? Saya pernah. Ya waduh sepanjang hari ini saya makannya nggak bener ini. Waduh semoga besok bangun dengan baik. Saat saya bangun saya lihat semuanya baik-baik saja, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, orang Kristen kehilangan yang namanya kepercayaan akan mujizat. Padahal mujizat Tuhan itu pasti terjadi dan masih berlaku untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dan ada karya kasih di mana kita mengasihi orang-orang, orang sekitar kita kasihi, terutama keluarga kita. Bapak Ibu jangan sampai ya kita melayani, kita bisa berdiri pelayanan tapi kita tidak baik kepada keluarga kita. Kita membenci keluarga kita. Kita melakukan hal yang tidak baik kepada keluarga kita dan lain sebagainya. Enggak boleh. Kasih itu harus diungkapkan, bukan hanya kita terima, tapi kita harus bagikan. Karena itu adalah pekerjaan-pekerjaan Yesus yang Allah kehendaki di dalam Dia. Dan ayat ini berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu adalah muridku, kamu akan meneruskan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, dan Yesus berkata bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh para muridnya akan jauh lebih besar dari pekerjaan Yesus. Artinya apa? Cakupannya, pekerjaan-pekerjaan Allah yang kita lakukan akan lebih besar lagi dampaknya. Bukan hanya di Israel, Yesus kan hanya tinggal di Israel. Ya, dia hanya di beberapa kota di situ muter aja Bapak Ibu. Kita, anak-anak Tuhan bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar. Kita bisa kemana-mana, terutama lewat media sosial kita. Dengan media sosial kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Penginjilan bisa, membawa jiwa-jiwa yang lama tidak bergereja bisa, memanfaatkan media digital dengan sangat baik. Sehingga banyak orang datang untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jangan media sosial kita dipakai untuk hal yang tidak baik. Makanya ada peraturan di gereja ya, di grup gereja kita. Kalau postingan hal-hal yang cukup sensitif, saya akan hapus. Sudah saya hapus yang kemarin Bapak Ibu. Sama dengan media sosial Bapak Ibu, yang saya add, yang kita add, kalau saya tahu akan saya DM. Kalau postingannya terlalu sensitif, apalagi tentang hari-hari ini, 2 hari ini, begitu parah. Anak Tuhan bukan posting hal yang gak benar, anak Tuhan harus posting untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Pakai media digital kita, media sosial kita, supaya Tuhan makin dipermuliakan. Amin. Saya juga mengajak bagi yang nonton online hari ini, kita sama-sama berdoa, memohon pengampunan Tuhan. Semuanya salah, saya mau kasih tahu, semuanya salah, termasuk pendeta pun salah. Karena kita terlalu egois, gak mau doakan bangsa dan negara, kita gak mau peduli dengan bangsa dan negara. Wah kita repot, bahasa Jawanya, karpe dewe. Hari ini kita bertobat bersama-sama. Tapi saya kembali lagi, pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang Yesus tinggalkan kepada kita, supaya kita melakukan apa yang Allah mau. Dan pekerjaan besar yang dibuat oleh para murid bukan berdasarkan kemampuan pribadi para murid,
namun oleh karena Roh Kudus yang turun dan tinggal dalam diri mereka. Yesus katakan tadi, ada baiknya aku pergi kepada Bapa supaya Roh itu turun ke atas kamu. Pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi kita semua, yang pertama. Yang kedua, supaya pekerjaan yang Yesus lakukan, karya kasih, karya Injil, terus karya apa tadi Bapak Ibu? Ilahi, kita teruskan, kita lakukan. Yang ketiga adalah pekerjaan yang kita lakukan, yang adalah pekerjaannya Yesus, itu akan lebih besar dampaknya, bukan karena kemampuan kita, namun karena kuasa Roh Kudus yang turun dan tinggal dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Ayat ini ada kata percaya kepadaku, percayanya kurang saya blok ya. Terus pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, terus pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan lebih besar. Terus dikatakan aku pergi kepada Bapa. Itu 4 poin Bapak Ibu. Sekarang poin yang kelima di ibadah yang kedua. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya begitu agak kesel ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa pengkhotbah yang mengkhotbahkan ini dengan kepentingan pribadi. Makanya minta sama Tuhan hikmat supaya kamu bisa masak enak. Saya dengar. Makanya minta Tuhan hikmat supaya kamu bisa pintar bahasa Inggris. Makanya minta Tuhan hikmat supaya kamu langsung bisa mengendarai sepeda. Dan kesaksian itu ngomong, Bapak Ibu saat saya bilang gitu, menantu saya besoknya langsung pintar masak. Gitu Bapak Ibu. Cucu saya besoknya langsung pintar bahasa Inggris. Sadek saknyet Bapak Ibu. Cucu saya satunya langsung bisa pakai motor Bapak Ibu, tanpa saya ajari. Saya bilang ini gimana sih? Ayat Alkitab kok diambil, diperes untuk jadikan kepentingan pribadi. Semua yang kita minta di dalam Tuhan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat kita meminta di dalam nama Yesus, ini bukanlah sebuah mantra, bim salabim, abra, bukan seperti itu, hokus pokus. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Nama Yesus bukan sebuah mantra. Ini memang kita pelajari dari bangsa Yahudi, yaitu dari budaya Yudaisme. Kenapa? Karena penyebutan nama adalah representatif kepenuhan pribadi itu. Contoh saja, sederhana, tapi nggak bagus, tapi lumayan membantu. Saat ada tukang berbenah, ya 2 minggu, 3 minggu ini, jemaat ada yang ngomong A, jemaat yang ngomong B, tukang itu lapor ke saya, Pak, itu ngomong A, itu ngomong B, tapi saya cuma mau dari Pak Riko. Saya cuma diperintahkan dari Pak Riko lah, si A merintah si A merintah begini, si B merintah begitu, si C merintah segitu. Bingung kabeh aku Pak. Saya cuma mau dengar dari Pak Riko. Nah, setelah saya kasih tahu, saya mau kerjakan kamu ini. Kalau jemaat A, B, C bilang ini itu, bilang saja perintahnya Pak Riko. Nah, terus saat jemaat itu datang, kenapa nggak dikerjakan? Pak Riko mintanya seperti ini. Saya tanya, orang yang ngomong apa? Lewas pulang Pak. Nah, itu representatif. Itu kalau manusia ditakuti. Tapi enggak, bangsa Yahudi dalam hukum dan budaya Yudaisme, jika menyebut nama satu orang, berarti seluruh kepribadian itu penuh dan itu melambangkan otoritas. Sama, saat kita menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka pribadi Tuhan Yesus itu sudah penuh tinggal di dalam kita dan ucapan kita penuh dengan iman. Amin Bapak Ibu. Makanya ada banyak orang tanya, kenapa kalau berdoa gak dalam nama Roh Kudus? Kenapa gak berdoa gak dalam nama Allah Bapa saja Pak? Kok selalu demi Allah Anak yang namanya Yesus? Nah ini jawabannya. Karena nama Yesus adalah representatif. Nama Yesus diberikan oleh Allah sendiri dan dititipkan kepada malaikat untuk disampaikan kepada Maria dan Yusuf. Karena nama itu di atas segala nama. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tahu sendiri sekarang. Kalau orang bilang Yesus, bisa nggak terjadi apa-apa. Karena dia tidak mengimani, dia tidak menyadari nama atau pribadi dari nama itu berkuasa.
Sedangkan kita sadar bahwa pribadi dari yang nama kita sebut itu berkuasa. Makanya setiap roh itu tunduk pada nama itu. Amin. Setiap sakit penyakit tunduk atas nama itu. Setiap permasalahan tunduk atas nama itu. Karena nama itu adalah nama yang berkuasa. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu apa Bapak Ibu? Dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dan oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dari penyebutan nama Yesus berarti selaras sama katakan selaras Bapak Ibu. Dengan otoritas kepenuhan Allah, karakter dan kehendak Yesus. Jadi ini nama bukan sembarangan. Makanya setiap orang yang percaya kepadaku, Yesus katakan dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang aku lakukan. Dan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan akan lebih besar daripada yang aku lakukan. Terus titik, aku pergi kepada Bapa. Titik lagi, setiap apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang mana Pak? Yang pekerjaan tadi, ada pekerjaan ilahi, ada lagi Bapak Ibu, ada pekerjaan Injil, karya Injil, ada pekerjaan kasih. Setiap apa yang kita lakukan, karya Injil, karya ilahi, karya kasih, saat kita menyebut dan tinggal di dalam Yesus Kristus, maka semua akan terjadi. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu mendoakan orang sakit, karena Bapak Ibu dan saya adalah murid Kristus dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus, maka yang sakit kita yakin percaya didoakan di dalam nama Yesus akan disembuhkan. Jadi ya dalam nama Tuhan Yesus, enggak gitu. Kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah, kita percaya kepada Tuhan dan ini dihadirkan dengan hubungan secara konsisten. Enggak bisa, kalau kita enggak konsisten enggak bisa. Tadi ada poin ya di ibadah pertama. Kalau kita tidak berhubungan dengan Allah secara konsisten, maka karya Allah itu tidak ketemu dengan apa yang kita imani. Karena kita nggak konsisten, putus nyambung. Tapi kalau kita konsisten dengan Allah, kita tinggal di dalam Allah, Allah di dalam kita, maka setiap apa yang kita minta, bukan karena kebutuhan dan keinginan kita, tapi karena untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti akan terjadi. Menyebut nama Yesus berarti mengakui dan menghadirkan kuasa serta kehadirannya yang nyata. Sekaligus menegaskan sikap tunduk pada otoritasnya. Tidak bisa kita dengan gagah-gagahan. Kita harus minta dengan kerendahan hati kita. Tapi kita percaya bahwa nama itu berkuasa. Karena itu nama Yesus memiliki arti dan kuasa sejati bila diucapkan dengan iman yang murni. Sama-sama katakan iman yang murni. Bukan sekedar rutinitas tanpa makna atau motivasi yang keliru. Bukan sekedar kita, ya sudah deh aku mau berangkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terus terjadi kecelakaan. Pak, kan yang saya sudah berdoa. Nah pertanyaannya, kamu doanya bagaimana? Ya doaku seperti ini, bukan. Kamu doanya dengan iman enggak? Kamu menghadirkan Allah enggak dalam doamu? Kamu komunikasi benar enggak dengan Tuhan? Karena banyak orang berdoa itu karena kewajiban. Seperti tameng saja. Padahal doa adalah hubungan. Sama-sama katakan doa adalah hubungan. Kita nggak bisa doa itu kita jadikan tameng saja. Kita jadikan sebuah rutinitas saja. Doa adalah hubungan yang didasari dengan iman yang murni. Saat kita ucapkan itu dengan dasar kita, dengan iman kita yang kuat di dalam Tuhan, maka terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya perlindungannya sempurna, kuasanya sempurna, kasihnya sempurna, penyertaannya juga sempurna. Kita yakin di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan ragu lagi kalau menyebut nama ini. Yang setuju katakan amin. Karena kita adalah muridnya dan kuasa yang sama sudah diberikan kepada kita. Karena dia naik ke surga, dia berikan tempatnya untuk kita, dia menyediakan tempatnya untuk kita, dia turunkan Roh Kudus tinggal dalam kita supaya kita melakukan kehendak dan pekerjaan Tuhan dengan dahsyat. Satu kali nanti saya akan mendengar, Bapak Ibu akan bercerita dan bersaksi, Pak, kapan harus saya berdoa? Bukan kepada anak Tuhan, saat saya doa, orang itu yang sakit disembuhkan oleh Tuhan.
Satu kali saya akan mendengar itu Bapak Ibu. Ayo praktekkan iman kita. Praktekkan bahwa kita adalah murid Yesus yang sejati. Kita sudah terhilang jauh dari iman ini. Kita sudah terhilang jauh dari langkah mujizat ini. Padahal karya ilahi ini masih nyata loh dalam hidup kita. Mujizat itu masih terjadi loh atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jangan hanya pakai logika kita. Kalau pakai logika kita udah mental block kita udah jadi. Udah keblok semua, seret gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita yakin percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pasti terjadi kuasa ilahi di tengah-tengahnya. Yang terakhir, poin yang kelima, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi, tujuan dari jawaban doa bukanlah sekedar untuk kebutuhan pribadi, namun untuk kemuliaan Bapa di dalam Tuhan Yesus. Mari kita baca sama-sama yang putih ini ya, 2, 3. Tujuan dari jawaban doa bukanlah sekedar untuk kebutuhan pribadi, namun untuk apa? Kemuliaan nama Bapa di dalam Tuhan Yesus. Kalau doa saya dijawab, kalau doa Bapak Ibu dijawab, itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan untuk kemuliaan saya. Ingat, doa yang mana? Yang sesuai dengan karya ilahi, karya Injil, dan karya kasih. Mungkin orang tanya sama kita, Pak boleh nggak saya didoakan? Ya boleh didoakan. Tapi Bapak mau nggak doakan saya? Ya saya mau doakan. Saya sakit Pak, dalam keadaan Bapak Ibu sedang sakit, orang minta didoakan. Dilayani nggak Bapak Ibu? Layani. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, orang yang sakit ini disembuhkan. Yang kita doakan sembuh, kita belum sembuh. Atau ada orang datang kepada kita, Pak saya lagi butuh sesuatu, saya lagi butuh pertolongan, boleh nggak didoakan? Kita doakan Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Kamu yang butuh-butuh, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kelegaan. Dia terlepas, kita nggak terlepas. Kadang kita mendoakan orang itu dibebaskan, orang itu diselamatkan, orang itu dilepaskan. Tapi kenapa kita berdoa untuk diri kita sendiri nggak sembuh-sembuh? Nggak lepas-lepas? Ini jawabannya. Karena yang kita doakan keliru mungkin. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri sendiri. Tuhan aku pengen kaya. Orang Kristen kaya nggak apa-apa. Cuman jangan sampai kekayaan kita menina-bobokkan kita. Jangan sampai kenyamanan kita membuat kita jauh daripada Tuhan. Ingat yang nyaman-nyaman. Ya bahaya, ini zona nyaman, ini zona paling bahaya Bapak Ibu. Ingat tikus Bapak Ibu, bukan tikus ya. Saat semuanya berdoa, dia berdoa pinggir mana? Jendela, sepoi-sepoi anginnya. Yang di dalam lagi keringetan berdoa, dia sepoi-sepoi kena angin. Doa-doa jatuh geblak, meninggal Bapak Ibu. Itu karena dia duduk di tempat yang nyaman. Bahaya ya zona nyaman ya. Jadi ingat kita semua bahwa apa yang sedang kita doakan, apa yang sedang kita gumuli, jika dijawab tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan. Jika doamu belum dijawab, tetap setia kepada Tuhan. Tapi jika doa kita belum dijawab, jika doa kita sudah dijawab, muliakanlah Tuhan. Nah itu tujuan hidup kita Bapak Ibu. Allah menjawab doa kita agar melalui karya nama Tuhan Yesus Kristus semakin ditinggikan. Iman kita makin dikuatkan dan kesaksian tentang kuasa Injil semakin nyata bagi dunia ini. Ya, saya mau nanti setiap komsel harus ya, sudah ya kayaknya ya, harus kesaksian. Ya, kesaksian ini benar-benar menceritakan kebaikan Tuhan. Bukan kesaksian menunjukkan bahwa saya bisa, menunjukkan bahwa saya ini mampu, bukan. Tapi kesaksian yang menunjukkan bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Dan orang yang mendengar dari kesaksian itu imannya dikuatkan. Karena kesaksian ini bisa mepet dengan yang namanya kesombongan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, ya kemarin Tuhan berkati saya sehingga saya bisa beli rumah baru. Ini kesaksian apa pamer? Kadang kita dengar orang kesaksian kayak gini, ini kesaksian apa pamer yo? Pernah nggak Bapak Ibu? Puji Tuhan Bapak Ibu, saat gereja bangun, saya bisa nyumbang 5 sak semen. Ini kesaksian apa mau menunjukkan diri? Kadang kita yang dengar itu gini, sombong sekali nih orang. Tapi dibalut dengan kata-kata puji Tuhan. Tapi kalau orang kesaksian benar,
tentang karya ilahi, karya Injil, dan karya kasih, pasti Tuhan yang dipermuliakan. Nah ini kadang kita kesaksian sama orang luar. Kenapa orang luar yang kita saksikan berkali-kali dia enggak bertobat? Karena kesaksian kita mengandung kesombongan, mengandung pemegahan diri, mengandung aku, dan aku. Tidak ada mengandung Injilnya, tidak ada mengandung supaya Tuhan dipermuliakan, tidak mengandung supaya iman orang yang dengar makin dikuatkan. Orang makin gini, ini jongkok di atas gunung ini. Artinya sombong, alus, bocor, alus. Enggak bisa kita jadi kesaksian orang. Walau engkau ngomong ke banyak orang, tapi kesaksianmu masih mengandung kesombongan. Ini berbahaya ini. Berbahaya sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena mau engkau sampai tua pun kesaksian seperti itu enggak akan bikin orang datang ke Tuhan. Kesaksiannya harus berdasarkan kebenaran Injil, kebenaran Kristus, bukan kebenaran pribadi kita. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan saya yakin percaya kalau kita dibentuk bersama-sama dengan paradigma yang sama seperti ini, satu kali nanti, tidak lama Bapak Ibu, gereja ini akan terus bertumbuh, jiwa-jiwa baru akan terus berdatangan Bapak Ibu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tapi ingat ya, setiap kali kita bersaksi, jangan menyombongkan diri, ini berbahaya. Ya, saya banyak belajar dari ini, saya banyak belajar dari beberapa hal akhir-akhir ini, makanya saya close beberapa pelayanan, enggak, yang penting saya melayani dulu, saya belajar banyak di dalam. Saya diminta ini ke situ, aduh enggak. Saya kemarin ngomong sama orang yang memberkati gereja kita, saya pakai uangnya untuk renovasi gereja. Enggak apa-apa, pakai saja. Pakai dulu aja, nanti gampang untuk yang penginjilan itu gampang. Pak Riko mau penginjilan kemana? Keluar pulau mana? Pakai uang itu. Saya pikir, aku keluar pulau, jalan-jalan lah apa penginjilan, saya bilang gitu Bapak Ibu. Kemarin waktunya ke Waingapu, pakai aja tuh, enggak jadi saya ke Waingapu. Daripada ke Waingapu PP 15 juta, 2 orang sampai 20 juta, dipakai untuk renovasi Pak, udah jadi baik, saya bilang gitu. Saya harus bikin sebuah keputusan supaya sidang jemaat Tuhan tahu bahwa bahwa keuangan yang dipakai, yang diberikan oleh Tuhan, dipercayakan kepada kita, digunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan lagi. Sama dengan kita, keuangan yang Anda miliki yang daripada Tuhan, digunakan untuk apa? Kalau dipakai untuk penginjilan, dipakai untuk kesaksian, dipakai untuk kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan dipermuliakan atas kita. Amin. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya nggak ada waktu untuk penginjilan Pak. Saya pakai kata-katanya Pak Pendeta Timotius Subekti. Tapi engkau bisa pakai uangmu, engkau titipkan di gereja, supaya ada orang-orang yang memiliki hati penginjilan, mereka yang akan melakukan, kita support dari situ. Amin Bapak Ibu. Jadi nggak ada waktu nggak ada ruang untuk kita berdebat tentang hal ini. Kita tahu apa yang kita miliki semua daripada Tuhan, dan kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang bingung. Saya sama istri ini, kan Pak, mobil kami kan kecil. Beberapa orang pendeta, waktu kami di Malang itu, kasihan lihat saya Bapak Ibu. Mereka nggak tahu mobil saya ya. Waktu mereka tahu saya pakai mobil saya sendiri ini, mereka langsung doakan gini, Pak Riko, saya doakan ya, mobilnya ganti yang besar. Langsung saya jawab, betul Pak, ganti bis ya Pak ya. Saya langsung minta ganti bis Bapak Ibu. Terus Pak Riko kepengen beli mobil apa? Saya nggak perlu mobil besar-besar. Saya punya konsep satu, mobil saya kecil supaya jemaat itu bisa beli mobil yang lebih besar daripada saya dan bisa dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Buktinya apa? Kemarin ke Pak Yono, ke Surabaya, nggak sewa mobil satupun, semua mobil bisa keluar. Itu belum semua loh Bapak Ibu. Artinya mobil yang ada di jemaat bisa dibuat untuk pelayanan juga, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu bukan besi tua, kalau dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya udah nggak doa lagi tentang mobil Bapak Ibu. Dulu kepingin beli HIS, gak wes. Buat apa mobilnya? Ya, paling digawe Pak Riko dok nanti Bapak Ibu. Enggak. Kalau bisa bikin gedung, kalau bisa bikin penginjilan dan yang lain-lain, supaya nama Tuhan makin disebarluaskan Bapak Ibu. Dan melalui digital juga kita yakin. Melalui digital ini bukan sekedar kita punya. Kita berusaha untuk ini. Kita berusaha, wah ini harus dibikin seperti ini nih.
Kalau enggak, wah makin nggak bisa ini. Lihat Bapak Ibu, lihat kemarin, saya melihat sound horror kemarin Bapak Ibu. Saya langsung ngomong sama istri saya, sayang, ini speaker mereka jauh lebih mahal daripada yang punya gereja ini, saya bilang gitu. Ini lighting mereka jauh lebih bagus daripada punya gereja ini. Wow. Saya langsung ngomong, Tuhan, mereka luar biasa, tapi gereja juga luar biasa. Amin. Jadinya Bapak Ibu nggak bisa ngomong, wah LED-nya harus bagus, sudah bagus kok tambah lagi, lightingnya sudah bagus tambah lagi, komputernya sudah bagus bikin lagi, nggak bisa gitu Bapak Ibu. Dunia itu ngejar, mereka bikin bagus supaya dunia tertarik. Nah gereja juga harus seperti itu, kita bikin bagus supaya mereka tertarik masuk media digital kita dan waktunya saya penginjilan di sana. Setiap kita yang khotbah mengarahkan semua ke sana. Nah, siapa tahu ada yang kena Bapak Ibu. Ya, saya punya teman, dia TikTokers. Kenal baik sama saya. Suka komen di TikToknya kita, kenal baik. Followernya itu berapa ya? 23.000 Bapak Ibu. Dia bilang, Pak Riko, collab yuk sama GBT Duren Sewu. Kebalik kali bro, wong kamu yang sudah TikTokers kok minta collab sama kita. Dia kesaksian. Saya kemarin Pak Riko dibelikan sepeda motor sama apa itu Bapak? Yang nonton itu apa namanya ya? Follower saya Pak Riko. Wow keren. Kapan hari saya disumbang 25 juta untuk penginjilan. Hebat. Dan saya tahu sendiri dia bagi-bagi beras, dia bagi-bagi berkat yang lain. Dia kasih motornya yang lama untuk orang lain. Dia bilang, saya udah punya motor, tadi belikan motor sama followers. Itu luar biasa. Saya bilang, kalau itu terjadi di gereja ini, wah itu kasih akeh, saya bilang gitu. Dia bilang, makanya kita kolaborasi, gak. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, tiap pagi dia doa pagi live, dia memberitakan firman Tuhan, dicaci maki tuh, di live-nya itu, saya ngikuti tuh. Dia dicaci maki, disebutkan namanya, halo kamu, mencaci maki, Tuhan berkati ya, Tuhan berkati ya. Saya yang telepon dia, aku jadi kamu, gak kuat paling. Siapa kamu? Ayo ketemu sama aku. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud. Kenapa hamba-hamba Tuhan ini terus terjerumus dalam dunia yang gak mau keluar untuk memberitakan firman. Sibuk dengan gerejanya sendiri, gak mau keluar. Media digital sudah ada, tidak mau dimanfaatkan. Lihat ke depan, media digital kita, hal-hal yang akan kita lakukan, semuanya kita tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Basic saya kuat. Beberapa orang tanya, kenapa kau melakukan ini? Ini media penginjilan. Ini media yang harus dilakukan supaya nama Tuhan makin disebarluaskan. Kita pengaruhi mereka. Saat mereka lihat handphone, kita pengaruhi mereka. Mereka bisa baca Alkitab, mereka dengar doa, mereka mulai memuji dan menyembah Tuhan. Jangan hanya pinter menyaci maki pemerintah, polisi dan lain sebagainya. Jangan, doakan mereka semua. Bapak Ibu kan gak seneng toh kalau negara kita gak aman. Seneng kan Bapak Ibu? Kasihan TP itu kemarin. Diumumkan tutup. Terus tiba-tiba diumumkan lagi, jam 4 buka. Jam 7 ditutup lagi Bapak Ibu. Kasihan itu. Pegawai-pegawainya bagaimana? Negara ini dalam keadaannya tidak baik. Nah saya yakin, tadi waktu Bu Retno doa, saya mendengar sesuatu. Saya teringat Bapak Ibu. Sedikit ya, pemain musik bisa masuk. Ada seorang anak Tuhan, dia berkata gini, 3 tahun yang lalu, dia tanya sama saya gini, Pak, saya mau tanya, sejarah dari gereja Duren Sewu ini bagaimana? Ini orang benar-benar baru kenal saya, mereka satu tim doa, tapi mereka pengen tanya, karena Tuhan ngomong sesuatu kepada saya Pak. Ngomongnya apa? Nanti kami sampaikan secara tim. 4 orang ini datang ke gereja kita yang masih gedung lama. Oke, disampaikan. Saya sampaikan Bapak Ibu, gereja ini berdiri semua karena kemurahan Tuhan. Saya seharusnya punya 3 Pak D, saya bilang gitu. Karena ibu saya yang paling kecil. Ibu saya punya kakak laki-laki 3. Ya, yang 2 sudah menikah, yang 1 Pak Supai belum menikah. Ya, yang 2 ini pada zaman G30 SPKI diisukan menjadi salah satu anggota. Betul ya kalau tahu ya. Dua-duanya mati. Ada yang mati digantung di belakang rumah. Betul ya Bu ya? Di depan ya. Ya mati, iya. Mati di rumah. Yang satu ini, kami semua bukan anak Tuhan. Yang satu ini pas kebetulan ada di Bangil, sedang ambil SMP. Kalau nggak salah sekolah lanjutan. Yang satu ini akhirnya ke Surabaya karena harus sekolah lanjutan.
Dan pada saat dia percaya kepada Tuhan, dia balik dan dia tahu memang kedua kakaknya ini dibunuh. Pada saat kerusuhan itu. Saat jadi hamba Tuhan, anak Tuhan, Pak Supa ini menobatkan ibu saya dan mama papanya atau kakek nenek saya. Terus orang ini berkata seperti apa Bapak Ibu? Karena saya dengar, sepertinya Tuhan ngomong. Ada satu keluarga yang tiba-tiba percaya karena keluarga yang lain dibunuh oleh peristiwa itu. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kekacauan. Tadi Burutna doa apa? Saya nangkap sesuatu. Tuhan pasti bekerja di tengah-tengah bangsa Indonesia sekarang. Doa kita apa? Ada orang-orang yang Tuhan tangkap kembali untuk percaya kepada Dia. Karena udah semrawut Bapak Ibu. Semua pengen kebenarannya sendiri. Saya pikir, Tuhan, kalau Engkau bekerja, pasti akan ada ledakan jiwa baru. Sampai detik ini, saya hanya melaporkan gereja ini 120 jemaat. Sampai detik ini, padahal lebih. Karena saya tahu pihak sana sedang melakukan kalkulasi supaya menekan kita. Padahal kita lebih. Tahu nggak Bapak Ibu? Terjadi lonjakan besar anak Tuhan yang bertobat. Orang yang dulunya nggak kenal Tuhan, semasa musim pandemi, mereka ribuan percaya kepada Yesus, tapi tidak pernah ganti agama di KTP. Dan saya biarkan gereja kita sama seperti itu juga. Biarkan. Kita nggak butuh pelaporan yang real, karena saya tahu mereka melakukan tindakan yang nanti menekan. Saya biarkan aja semuanya anak Tuhan yang saya laporkan itu. Karena saya tahu lonjakan besar bukan hanya terjadi di gereja kita, tapi di bangsa kita akan terjadi jiwa-jiwa yang baru kenal sama Tuhan. Jangan mati misi ini. Jangan mati pekerjaan ilahi yang seperti ini Bapak Ibu. Kita ada supaya kita meneruskan pekerjaan yang Yesus lakukan. Yaitu memberitakan kabar baik, karya ilahi, karya kasih, karya Injil. Kitalah yang melakukan. Saya yakin percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya disadarkan akan firman Tuhan. Dan kita keluar dari sini, kita sadar bahwa kita adalah representatifnya kerajaan Tuhan. Perwakilan kerajaan Tuhan yang akan menyampaikan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa kita. Saya berharap firman Tuhan ini memberkati kita semua. Yang terberkati boleh berikan tepuk tangan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.